Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda. Kali ini kita mau bikin bolu jadul. Ini saya serasa jadi anak-anak lagi makan ginian. Ini saya suka banget, anak saya juga suka banget. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain iseng, kita bikin hari ini. Kebetulan kemarin saya baru beli cetakannya di pasar. Gimana cara bikinnya? Gampang banget. Yuk kita mulai. Ini adonan yang baru saya beli di pasar kemarin. Belum pernah dipakai sama sekali. Jadi sekarang saya akan olesin dulu semuanya dengan minyak. Lalu saya akan bakar oven di suhu 170 derajat selama 1 jam. Supaya adonan ini, loyang ini tidak nempel pada saat kita pakai nanti. Nah, sekarang kita siapin adonan untuk kuenya ya. Jadi kita akan gunakan tepung terigu segitiga biru sebanyak 125 gram. Kita tambahkan tepung maizena 15 gram. Ini supaya kuenya lebih garing dan lebih empuk. Kita tambahkan garam 1/4 sendok teh ya. Di tempat terpisah kita siapkan gula pasir 125 gram. Lalu kita tambahkan 5 butir telur. Ini kita akan kocok selama 15 menit. 10 hingga 15 menit terserah kalian, tapi saya ini kocoknya selama 15 menit supaya hasilnya tuh benar-benar fluffy gitu. Setelah 15 menit, hasil adonan akan terlihat benar-benar kental, seperti ini. Kita tambahkan 1 atau 2 sendok teh vanilla extract. Kalian bisa pakai vanilla bubuk. Sekarang kita akan campurkan terigu ke dalam adonan telur ini dengan cara diayak ya. Ini terigu yang sudah kita siapkan tadi dengan maizena dan sedikit garam. Ini supaya tercampur rata, kita akan aduk dengan mixer ya. Nanti hasilnya dia akan sedikit turun, tapi nggak apa-apa karena ini adonannya tetap lembut, nggak keras. Ini kita mixernya sebentar aja ya, hanya supaya terigunya tercampur dengan rata. Supaya pasti benar-benar rata, ini kita aduk lagi dengan spatula ya, aduk balik aja, sebentar aja. Yang penting kita udah pastikan bahwa ini semuanya sudah rata. Ini loyang baru saya keluarkan dari oven dan dia sudah dilapisi dengan minyak sayur. Sekarang kita akan tuangkan adonan ini. Pertama-tama saya pakai seperti ini aja, tapi ternyata nggak bisa, agak sulit buat saya untuk mengukur banyak dikitnya adonan. Jadi ini akan saya masukkan ke dalam kantong plastik segitiga. Nah, dengan kantong plastik segitiga lebih mudah bagi saya untuk membagi adonan ke dalam cetakan ini karena ini cetakannya lumayan kecil ya. Nah, ini akan saya oven di suhu 170 derajat selama 15 menit. Pertama saya cuman masukin selama 10 menit, ternyata masih basah setelah diangkat. Jadi kalau dia masih basah, pas kita angkat itu dia agak-agak nempel gitu. Nah, jadi saya oven di suhu 170 derajat selama 15 menit. Ini hasil kuenya lumayan cantik ya, kuenya nggak nempel di loyang, walaupun ada sedikit beberapa yang nempel gitu. Mungkin saya olesin minyaknya kurang rata atau panas di oven saya kurang rata, saya juga kurang ngerti. Tapi ini dia untuk hasil pertama menurut saya udah lumayan bagus. Nah, ini hasilnya yang besar ini, yang tadi terlalu banyak ya adonannya, jadi nanti jangan sampai melebar keluar adonannya. Ini rasanya enak, garing banget. Kalau baru matang begini, ini rasanya benar-benar garing, krenyes-krenyes gitu. Tapi setelah
agak dingin, bukan setelah agak dingin, setelah dingin kita taruh di suhu ruangan, kita nggak tutup, dia hasilnya udah nggak crunchy lagi, tapi agak sedikit chewy gitu. Ini loyangnya saya sudah cuci, lalu udah saya olesin minyak dan sudah saya oven untuk manasin dulu ya. Ini sisa adonan yang belum kita oven, saya taruh di kulkas dulu supaya dia nggak cair gitu. Saya nggak ngerti kalau seandainya nggak taruh di kulkas bisa hasilnya bagaimana, tapi supaya lebih aman jadi saya taruh aja di kulkas. Dari satu adonan ini menghasilkan 4 loyang. Jadi ini akan kita oven lagi selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit ternyata dia belum benar-benar coklat, udah saya keluarin ya. Dan hasilnya dia agak sedikit menempel. Mungkin suhunya tadi nggak sampai 170. Jadi ini saya terpaksa akhirnya saya oven lagi supaya hasilnya dia tuh bagus, nggak lengket-lengket gitu. Seperti kita lihat ya, itu tengahnya masih putih-putih ya, jadi ini udah pasti lengket nih, kurang mateng. Nah, ini setelah saya oven lagi hasilnya lumayan bagus, walaupun masih ada yang masih nempel sedikit gitu, nggak banyak. Kalau yang nempel-nempel itu hasilnya jadi jelek ya, botak-botak begitu. Nah, yang ini saya iseng, saya turunin suhu oven ke suhu 150 derajat dan saya oven selama 30 menit. Hasilnya adonan kue nempel semua. Seperti kalian lihat ya, ini walaupun sudah kemudian saya masukin lagi ke dalam oven, tetap tidak menolong, hasilnya nempel semua. Jadi pastikan suhu oven kalian benar-benar panas. Ini cocok banget di oven di suhu 170 sampai 190 derajat, baru dia bisa menghasilkan kue yang bagus, halus, mulus. Seperti kalian lihat di sini ya, ini hasilnya dia nggak nempel sama sekali. Jadi seandainya nanti pada saat kalian bikin dan nempel-nempel, kemungkinan besar suhu oven kalian kurang panas. Nah, ini dia hasilnya. Ini rasanya kalau baru mateng dia garing banget, tapi kalau sudah di suhu ruangan selama 1 jam itu dia hasilnya udah nggak garing tapi chewy. Jadi kalau kalian mau garing, mungkin baru mateng langsung kalian taruh di dalam toples, atau untuk lebih garing lagi setelah mateng, setelah kemudian kalian oven lagi setelah dikeluarkan dari loyang semuanya. Ini kita oven lagi mungkin sekitar 20 menit. Jadi dia akan menghasilkan hasil yang kering banget. Tapi karena alasan kesehatan, saya takut makan yang terlalu garing-garing, leher saya nanti sakit. Jadi untuk saya cukup seperti ini. Sekian video dari saya. Terima kasih untuk yang sudah nonton hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.